Pak Yeka, kalau Ombudsman melihat masalah ini seperti apa? Ya, melihat masalah ini kami tentunya dari sisi permukaan dulu. Yang dikeluhkan oleh para nelayan dan petambak itu adalah terganggunya aktivitas usaha. Oke. Jadi Mas Leonard, di sana itu bukan persoalan pagar bambu saja, tapi ada juga sungai yang di hilirnya itu ada tambak sekitar 600 hektar. Nah, sungai ini durug. Oh. Ya, sungai ini durug. Nah, sehingga salinitasnya tinggi dan tambak ini pada akhirnya mati. Sebagian masih ada yang mempertahankan, tapi sudah tidak ditanami lagi. Karena air lautnya jadi masuk ke situ ya, ke tambak-tambak itu? Ya, tidak ada salinitas, karena tambak perlu air tawar juga. Iya. Nah, ini Bang. Dan gara-gara seperti itu akhirnya banyak petambak juga yang menjual. Secara akhirnya terpaksa lah. Ada yang memang secara sukarela, ada yang terpaksa, ada yang juga yang masih bertahan. Nah, di sebelah depannya itu pantai yang di pagar laut itu. Oke. Daerah Kronjo itu. Nah, kami melihat kedua hal itu. Jadi tambaknya mati sebanyak 600 hektar dan itu sudah 1 kali musim. Nah, nelayan terganggu. Karena biasanya misalnya mereka itu katakanlah melaut itu langsung ke laut lepas, sekarang muter-muter dulu. 1 jam, 1 jam setengah. Tidak bisa ditembus ya? Pagar itu tidak dibuatkan pintu begitu Pak Yeka? Nggak ada ya? Gelap kan, tidak ada lampu. Jadi mereka harus cari selak, belus-seluk gitu kan. Dan akhirnya pulangnya juga demikian. Baik. Jadi biaya transportasi meningkat, waktu nelayan semakin sedikit, sehingga pendapatan pun juga semakin kecil. Nah, ini yang Ombudsman lihat. Oleh karena itu, setelah kami melakukan observasi, saya meminta kepada Kepala Kantor Perwakilan Banten, Ombudsman Banten, untuk melakukan investigasi. Ya, dan investigasinya sedang berlangsung. Baik. Besok merupakan bagian salah satu orkestrasi dari investigasi itu. Saya mengundang beberapa institusi yang terkait dengan target harapannya pagarnya agar bisa dicabut dan sungai yang tadinya diuruk harapannya dikembalikan lagi dan proses pengurugan di situ harapannya diberhentikan dulu. Sebelum viral belakangan ini, pernah ada laporan tidak atau pernah ada informasi, karena ini kan disebut-sebut dibangun sekitar 5 bulan yang lalu. Ini kan bukan ujuk-ujuk, bukan dalam 1 malam. Pernah ada informasi itu tidak ke Ombudsman? Jelas ada. Sekitar November kami mendapatkan informasi itu, makanya kami jejaki gitu kan. Nah, terus karena Banten itu merupakan ampuan saya, saya berinisiatif untuk ngecek dan ternyata mereka pun juga merasa pengen didengarkan juga. Baik. Karena selama ini simpang siur, ada kasus Said Didu dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana sih gitu yang sebenarnya terjadi. Dan saya dan tim melihat sampai radius, awalnya kan kalau dari kejauhan itu seperti pagar aja gitu kan, bambu gitu ya. Tapi begitu sudah ke sana ternyata berlapis-lapis sampai 2 kilometer waktu itu ya. Oh, bukan hanya 1 lapis pagar begitu ya? Bukan. Berlapis-lapis? Berlapis seperti di coupling gitu ya. Oke. Di coupling. Ya, gambarnya sedang kita putar berlapis, juga. Sampai saya ukur, ukurnya dari Google Earth saja ya. Baik. Itu sekitar 2 kilometeran. Nah, panjangnya memang kami tidak ukur. Ya, karena ini observasi awal. Nah, memang dari berdasarkan informasi masyarakat, banyak yang mengeluhkan hal itu dan memang berseliweran lah gosip dan isu-isu beredar di sana bahwa ada intimidasi, ada pemaksaan dan lain sebagainya gitu kan. Dan yang seperti ini harusnya negara hadir ya. Dan sebetulnya di bulan Oktober itu kan sebetulnya DKP sudah menyatakan bahwa ini tidak ada izin, itu sebetulnya sudah ada. Dinas Kelautan Perikanan sudah mengatakan tidak ada izin. Tidak ada izin dan sudah ada operasi waktu itu. Sudah ada operasi. Nah, mestinya kalau wibawa negara itu ada, mestinya saat itu pembangunan itu terhenti. Nah, tapi nyatanya setelah Ombudsman ke sana sampai sekarang pun rasanya masih. Ombudsman melihat ini kemungkinannya memang swadaya nelayan, karena kan nelayan ada yang mengklaim ini kami nanam sendiri kok bambunya, kami urunan sendiri kok, ini untuk membantu kami membudidayakan. Itu melihat ke arah situ atau justru yang sebaliknya bahwa ini ada kekuatan yang diduga kekuatan bisnis ingin membangun sesuatu di situ, Pak Yeka? Itu memang sedang diinvestigasi. Sebetulnya yang melakukan pemasangan itu siapa? Baik. Tapi rumor dari masyarakat, keterangan awal dari masyarakat memang ada yang menyuruh gitu kan dengan honor tertentu gitu ya.
gitu, honor tertentu. Ada yang menyuruh? Ada yang menyuruh. Yang menyuruhnya siapa? Tersebut namanya? Tidak tahu juga menurut masyarakat ini katanya. Oke. Kami yang penting disuruh nanam aja udah gitu aja. Dibayar ya katanya? Dibayar gitu kan. Baik. Pak Romin, ada yang bertanya-tanya bahwa kalau pembangunan pagar bambu ini dilakukan dalam 5 bulan kurang lebih, itu kan tidak sebentar. Lalu ada yang bertanya, Dinas Kelautan atau bahkan Kementerian Kelautan, karena ini kan tidak jauh dari Jakarta, itu kemana saja? Kok tidak melihat ini terjadi? Menurut pengalaman Pak Romin, itu bisa terjadi tidak bahwa pagar laut 30 km ini terbangun 5 bulan diam-diam saja? Pertama sebelum itu saya ingin mencerahkan kita masyarakat Indonesia bahwa kita itu negara hukum gitu ya. Oke. Jadi rule of laws ya, dan fakta empiris ya, sejarah teori membuktikan kalau kita ingin maju dan makmur, berdaulat harus rule of law itu ditegakkan. Dan buat kami di Komisi 4 DPR RI yang juga membidangi soal kelautan, ini sungguh-sungguh sangat menjijikan ya, karena suatu pembangunan masif, which is more than 30 km itu masif gitu ya, sudah 5 bulan ya, tanpa izin toh masih berlangsung, kan ini luar biasa brutal menurut saya gitu. Jadi itu akan kami cecar gitu ya, walaupun sudah minimal sudah ada 6 itu, Bung Leo dari mulai HNSI, DKP sendiri, kemudian koalisi masyarakat pesisir dan sudah melaporkan, dan di meja kami pun Komisi 4 sudah ada indikasi yang mengarah ke satu entitas tertentu yang memprakarsai gitu ya. Jaringan nelayan itu tadi, Bro? Jaringan nelayan udah ada 6, termasuk Walhi pun udah laporan gitu. Nah jadi kami mengapresiasi kerja KKP gitu ya. Bahkan tadi saya telepon-teleponan dengan Pak Menteri, Pak Trenggono, katanya udah mensegel ya. Cuman kedepannya harus nggak boleh terlambat gitu ya, Mas. Itu kan berarti ratusan ribu bambu itu ya, lalu lang itu, baik Kapolres, polisi harusnya adalah naif ya kalau itu nggak diketahui gitu. Dan kalau itu pekerjaan brutal berlangsung, menurut saya pemiliknya mesti big power ini, nggak mungkin rakyat kecil gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.